Saat kita memasuki usia senja, tubuh kita mengalami banyak sekali perubahan alami. Salah satu perubahan yang paling penting untuk kita perhatikan adalah penyusutan massa otot. Kondisi ini memiliki nama ilmiah, yaitu sarkopenia. Ini bukan penyakit, melainkan sebuah proses yang wajar terjadi seiring berjalannya waktu. Bayangkan otot kita seperti bangunan yang kokoh. Sejak muda, kita terus-menerus membangun dan memperbaiki bangunan tersebut. Namun, saat usia bertambah, proses perbaikan mulai melambat, sementara proses perombakan terus berjalan. Akibatnya, secara perlahan, kekuatan dan ukuran bangunan otot kita mulai berkurang. Proses penyusutan otot ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung sedikit demi sedikit, seringkali tanpa kita sadari. Data sederhana menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun, manusia dapat kehilangan sekitar 3 hingga 8% massa ototnya setiap dekade. Angka ini bisa menjadi lebih cepat setelah kita melewati usia 60 tahun. Kehilangan ini bukanlah sekadar masalah penampilan atau estetika. Mengerti proses ini adalah langkah pertama untuk kita bisa melawannya dengan cara yang cerdas. Kita memang tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memperlambat dampak negatif dari penuaan itu sendiri. Terutama melalui pola makan, kita bisa menjaga otot kita agar tetap kokoh dan fungsional selama mungkin. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana caranya menjaga aset berharga ini hingga usia senja. Kehilangan massa otot atau sarkopenia bukanlah sekadar membuat tubuh terlihat lebih kurus atau lemah. Dampaknya jauh lebih dalam dan bisa menurunkan kualitas hidup lansia secara drastis. Salah satu bahaya paling nyata adalah meningkatnya risiko jatuh. Otot yang kuat berfungsi sebagai penopang utama yang menjaga keseimbangan kita, terutama di bagian kaki dan di inti tubuh. Ketika otot-otot ini melemah, tubuh menjadi lebih goyah dan tidak stabil. Bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan di permukaan yang tidak rata, bangkit dari kursi, jatuh pada lansia bukanlah perkara sepele. Akibat dari jatuh bisa sangat serius, mulai dari memar, keseleo, patah tulang, terutama patah tulang panggul. Proses penyembuhan pada lansia jauh lebih lama dan lebih rumit daripada pada orang muda. Lansia yang mengalami patah tulang mungkin harus berbaring di tempat tidur lama. Kondisi ini akan mempercepat penyusutan otot lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Selain risiko fisik, penyusutan otot juga berdampak pada kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Kebebasan bergerak dan melakukan hal yang disukai adalah kunci kebahagiaan di usia senja. Lebih jauh lagi, otot berperan penting dalam metabolisme tubuh. Jika kita membayangkan otot sebagai sebuah bangunan, maka protein adalah batu bata yang menyusunnya. Tanpa pasokan batu bata yang cukup, bangunan tersebut tidak akan bisa diperbaiki atau diperkuat. Begitu pula dengan otot kita. Protein adalah nutrisi makro yang sangat penting, yang terdiri dari unit-unit kecil bernama asam amino. Asam amino inilah yang digunakan oleh tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan pada jaringan otot setelah beraktivitas dan untuk membangun jaringan otot yang baru. Proses ini terus berlangsung sepanjang hidup kita, tetapi menjadi semakin krusial di usia senja. Pada lansia, tubuh seringkali mengalami kondisi yang disebut resistensi anabolik. Ini berarti tubuh tidak lagi merespons protein seefisien dulu. Dibutuhkan jumlah protein yang lebih banyak untuk memicu proses pembangunan otot dibandingkan saat masih muda. Oleh karena itu, asupan protein harian yang cukup menjadi sangat vital. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua protein diciptakan sama. Ada yang disebut protein hewani dan protein nabati. Protein hewani, seperti yang ditemukan pada ikan, telur, dan daging, umumnya mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dalam satu sajian. Kabar baiknya ada ya, dengan memastikan asupan protein yang cukup setiap hari, kita bisa secara aktif melawan proses penyusutan otot. Ikan adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang bisa kita berikan untuk tubuh lansia. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, ikan juga memiliki tekstur yang lembut, sehingga sangat mudah untuk dikunyah dan dicerna. Ini adalah keunggulan besar, mengingat banyak lansia yang mungkin memiliki masalah dengan gigi atau pencernaan. Jenis ikan seperti salmon, tuna, kembung, atau sarden tidak hanya kaya protein, tetapi juga mengandung asam lemak omega 3. Nutrisi ini sangat terkenal akan manfaatnya untuk kesehatan jantung dan otak, serta memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Telur sering disebut sebagai protein sempurna karena suatu alasan yang sangat baik.
Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, lengkap dengan semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk membangun otot. Selain itu, telur juga merupakan sumber nutrisi penting lainnya seperti vitamin D, vitamin B12, dan kolin, yang semuanya berperan dalam menjaga fungsi otot dan saraf. Jangan khawatir dengan mitos kolesterol pada telur. Bagi kebanyakan orang, konsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari adalah bagian dari pola makan yang sehat dan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Keunggulan lain dari ikan dan telur adalah kemudahan dalam pengolahannya. Dengan memberikan sumber protein yang mudah dicerna dan padat nutrisi seperti ikan dan telur, kita telah memberikan dukungan terbaik bagi tubuh lansia untuk mempertahankan kekuatan ototnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan sumber protein nabati, terutama yang sudah sangat akrab dengan lidah kita, yaitu tempe dan tahu. Tempe, makanan fermentasi dari kedelai, adalah sebuah keajaiban nutrisi. Proses fermentasi membuat protein lebih mudah dicerna, juga meningkatkan vitamin dan mineral seperti vitamin B12 dalam beberapa jenis tempe. Dalam 100 gram tempe terkandung sekitar 19 gram protein, angka yang bisa menyaingi protein pada daging. Tahu, yang juga terbuat dari kedelai, adalah saudara dekat tempe yang tidak kalah hebatnya. Teksturnya sangat lembut, ideal bagi lansia yang kesulitan mengunyah. Tahu sangat serbaguna, sup tumisan pepes tahu. Tempe dan tahu sangat terjangkau, mudah ditemukan di mana saja. Solusi cerdas untuk memenuhi kebutuhan protein harian tanpa biaya besar. Mengonsumsi tempe dan tahu juga memberikan manfaat tambahan. Dengan kreativitas, makanan sederhana ini bisa jadi hidangan favorit yang lezat dan berkhasiat untuk menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Susu produk olahannya seperti yogurt telah lama dikenal sebagai sumber kalsium, namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Susu juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat penting untuk otot. Dalam 1 gelas susu, terkandung sekitar 8 gram protein yang terdiri dari 2 jenis utama, whey. Protein whey diserap dengan cepat oleh tubuh, sehingga cocok untuk segera memperbaiki otot. Dan kasein. Protein kasein diserap lebih lambat, memberikan pasokan asam amino secara bertahap untuk otot dalam jangka waktu yang lebih lama. Bagi lansia, kombinasi protein dan kalsium ini sangatlah berharga. Sambil membangun dan menjaga otot dengan proteinnya, kalsium dalam susu bekerja untuk memperkuat tulang. Otot yang kuat dan tulang yang padat adalah 2 pilar utama yang menopang tubuh dan mencegah risiko jatuh serta patah tulang. Selain itu, susu juga seringkali diperkaya dengan vitamin D. Vitamin D tidak hanya membantu penyerapan kalsium, tetapi juga terbukti memiliki peran langsung dalam menjaga fungsi dan kekuatan otot. Yogurt, terutama Greek yogurt, adalah pilihan lain yang fantastis, sehingga menghasilkan produk yang lebih kental dengan konsentrasi protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa. Memasukkan susu atau yogurt ke dalam menu harian sangatlah praktis, atau susu nabati yang diperkaya dengan kalsium dan protein seperti susu kedelai. Saat kita berbicara tentang makanan pembangun otot, jangan lupakan kekuatan dari sumber-sumber kecil seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Kelompok makanan ini adalah gudang nutrisi yang padat. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau kacang tanah merupakan sumber protein nabati yang baik. Selain itu, mereka juga kaya akan serat, lemak sehat, vitamin E, dan magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang berperan dalam fungsi otot dan saraf, serta membantu tubuh memproduksi energi. Mengonsumsi segenggam kecil kacang-kacangan sebagai camilan adalah cara cerdas untuk menambah asupan protein dan nutrisi penting lainnya. Biji-bijian seperti biji chia atau biji labu juga tidak kalah hebatnya. Biji chia, misalnya, ketika direndam dalam air akan membentuk gel yang mudah dicerna. Biji-bijian ini bisa ditaburkan di atas yogurt, oatmeal, atau bahkan dicampurkan ke dalam adonan roti. Salah satu keunggulan utama dari kacang dan biji-bijian adalah kandungan lemak sehatnya, yang ditemukan dalam makanan ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Ingatlah bahwa kacang-kacangan padat kalori, jadi konsumsilah dalam jumlah yang wajar, sekitar 1 genggam tangan per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya, tanpa menambah berat badan secara berlebihan. Mengubah pola makan tidak harus terasa sulit atau merepotkan. Kuncinya adalah memulai dengan perubahan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten setiap hari. Salah satu tips termudah, selalu pastikan ada sumber protein di setiap makan utama. Libatkan seluruh keluarga. Ajak mereka merencanakan menu mingguan sehat.
Ajak memasak bersama. Ketika makan sehat jadi kegiatan keluarga, itu bukan beban, tapi wujud cinta. Jangan lupa hidrasi. Minum air putih cukup penting untuk fungsi tubuh. Masa tua bukanlah sebuah garis finish, melainkan sebuah babak baru dalam kehidupan yang penuh dengan potensi dan kebijaksanaan. Dengan memberikan nutrisi yang tepat, terutama protein yang cukup untuk otot-otot kita, kita memberikan kesempatan bagi tubuh untuk tetap kuat, tangguh, dan berdaya. Bayangkan bisa terus bermain dengan cucu. Kepada para lansia yang membaca ini, jangan pernah kehilangan semangat. Ajak keluarga untuk mendukung perjalanan Anda. Mari kita jadikan setiap hidangan sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan untuk hari esok yang lebih kuat dan lebih cerah.